Shalom saudara kasih Tuhan. Kembali kita ibadah bersama-sama. Kita naikkan syukur kita bagi Tuhan kita, sebab Dia baik bagi kita semua. Terima kasih Tuhan. Haleluya Yesus. Kami percaya Tuhan, Kau Allah yang setia, sekarang dan sampai selama-lama. Sebab itu Tuhan, kami terus bersyukur Tuhan. Kami bangga punya Allah seperti-Mu Tuhan. Haleluya Yesus. Naikkan syukur kita hari ini buat Tuhan kita. Yang setia, Bapa yang mulia, kasih-Mu besar Tuhan, Kau pulihkan hidup
selalu bersyukur Tuhan. Kami punya Allah seperti-Mu Tuhan. Kami bangga Tuhan. Kami mau siapkan hati kami Tuhan, memuji muliakan nama-Mu Tuhan. Pakai kami Tuhan. Ambil alih dalam setiap ibadah kami pada hari ini Tuhan Yesus. Dalam nama-Mu Tuhan kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Haleluya. Mari kita bersama-sama naikkan pujian kita pada pagi hari ini. Kita nyatakan sukacita kita bagi Tuhan kita, sebab Dia baik bagi kita. Haleluya Yesus. Haleluya. Haleluya Tuhan. Mari saudaraku, kita siapkan hati kita. Kita masuk dalam penyembahan kita. Naikkan syukur terima kasih-Mu pada Tuhan kita. Haleluya Yesus. Sembah Dia.
Ujian mengatakan Yesus segala jawaban. Selalulah berharap padanya. Berdoa tulus karena hatinya. Dia dengar doa kita. Haleluya. Terima kasih Yesus. Haleluya. Kami serahkan pada hamba-Nya. Mari kita bersama-sama bersatu dalam doa. Bapa kami dalam surga yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami percaya Engkau Allah yang hidup, Engkau menerima setiap pujian yang kami naikkan. Saat ini
kami akan memulai dalam pembacaan dan perenungan firman Tuhan. Urapi hamba-Mu dan berkati setiap jemaat Tuhan yang mendengarkan firman Tuhan pada hari ini. Roh Kudus menolong kami, sehingga kami boleh mengerti apa yang Engkau kehendaki, dan kami diberikan kekuatan serta kemampuan untuk melakukan firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Shalom. Salam sehat buat kita sekalian. Dan terima kasih sekali lagi buat Gembala Sidang, Bapak Pendeta Tabrani Burcan yang memberikan saya kesempatan pada hari ini untuk melayani dalam pemberitaan firman Tuhan. Dan saya berpesan agar jemaat Tuhan, walaupun kita masih tetap ibadah secara online, bertemu di udara seperti saat ini, tetapi kita percaya Tuhan tetap hadir bersama-sama dengan kita. Tuhan ada di atas setiap pujian umatnya. Oleh sebab itu, marilah kita sungguh-sungguh beribadah, percaya, berdoa, memuji nama Tuhan dengan segenap hati. Dan saatnya hari ini kita akan membuka kebenaran firman Tuhan, di mana firman Tuhan menjanjikan bagi kita agar kita boleh menang di dalam kehidupan ini, yaitu supaya kita kalahkan kekhawatiran dalam kehidupan kita. Kekhawatiran atau ketakutan dalam hidup itu seringkali membuat manusia bisa tunduk kepada dunia karena banyak hal, keterbatasan, kekurangan, sehingga akhirnya manusia harus terseret, harus mengikuti apa yang dunia lakukan atau katakan, dan akibatnya manusia seperti tunduk di hadapan dunia. Dan akhirnya manusia lupa akan kehadiran Tuhan dalam kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bukankah kita sebagai orang pilihan Tuhan percaya bahwa kita ini adalah umat pilihan yang diberikan kemenangan? Saudara yang percaya boleh katakan amin, ya. Di mana bahwa karena itu kita harus kalahkan kekhawatiran. Kita harus buang kekhawatiran itu, karena kekhawatiran itu bisa menggoyahkan iman kita. Ya. Mari kita akan membaca dalam firman Tuhan bersama-sama dalam Matius pasal yang ke-6, ya, ayat yang ke-27. Maaf, Matius 6 ayat pasal 6 ayat 25. Hal kekhawatiran, karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum. Dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di surga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Jemaat yang saya kasih di dalam nama Tuhan, khawatir tidak memberikan jalan keluar apapun masalah kita. Oleh sebab itu jangan kita terfokus kepada kebutuhan hidup. Kita melihat kepada firman Tuhan. Firman Tuhan mengatakan bahwa hidup kita ini jauh lebih berharga daripada burung di udara. Dan firman Tuhan mengatakan burung di udara saja dalam keterbatasannya, dia tidak menabur, tidak menuai, tidak mengumpulkan bekal, tapi Tuhan pelihara. Firman Tuhan dengan jelas mengatakan kita ini lebih daripada burung. Artinya apa? Kita bisa bekerja, kita bisa melakukan segala sesuatu, mengumpulkan supaya memenuhi kebutuhan hidup kita. Tetapi kenapa kita yang lebih daripada yang terbatas, tapi justru manusia itu seringkali dikuasai yang namanya kekhawatiran. Tuhan tahu manusia akan sering khawatir. Itulah sebabnya firman Tuhan mengajar, mengingatkan, menunjukkan kepada kita supaya kita jangan khawatir. Saya mau garis bawahi bahwa ada tujuan yang lebih mulia yang diberikan kepada Tuhan daripada apa yang kita pikirkan. Kalau orang khawatir,
memenuhi kebutuhan hidupnya, makannya, pakaiannya. Dia lupa bahwa ada rencana Tuhan yang lebih besar, yang lebih indah, yang disediakan Tuhan bagi kita. Coba kita baca ya, dalam ayat selanjutnya, ayat 27. Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Kekhawatiran tidak pernah bisa memperpanjang umur. Justru kekhawatiran bisa memperpendek umur. Karena apa? Orang yang khawatir itu akan tidak sehat tubuhnya. Bapak Ibu, dalam suasana pandemi seperti ini, kita sudah sering mendengar bahwa cara untuk bisa sehat atau cara bisa sembuh kalau yang terkena virus ini, virus COVID-19 ini adalah dari dalam. Bukan sepenuhnya bergantung dari obat atau dari sesuatu yang dimakan dan diminum. Tetapi sesungguhnya ada sesuatu yang luar biasa yang Tuhan berikan bagi kita sebagai manusia, bahwa Tuhan sudah sediakan segala sesuatu dalam diri kita. Yaitu apa? Ada hormon dalam diri kita, yaitu hormon kegembiraan. Seperti firman Tuhan berkata bahwa hati yang gembira adalah obat. Kalau orang khawatir, maka hormon itu akan terhambat. Akibatnya orang itu akan daya tahan tubuhnya lemah. Tetapi sebaliknya, kalau walaupun orang sedang mengalami sakit, tapi bisa menjaga hatinya untuk percaya bahwa di dalam penyakit sekalipun Tuhan tetap baik, Tuhan tetap mengasihi dia tetap bergembira, bersuka cita, maka hormon di dalam tubuhnya yang bernama endorfin itu akan bekerja, akan bertambah banyak, dan akibatnya apa? Memberikan daya tahan tubuh yang baik. Dan akibat adanya daya tahan tubuh, maka tubuhnya bisa mengatasi segala sakit penyakit yang ada. Luar biasa Bapak Ibu Saudara. Tidak khawatir bukan hanya berpikir kita menjadi orang yang tidak takut tentang masalah, tetapi justru tidak khawatir ini bisa membuat kita lebih sehat dan akhirnya bisa lebih panjang umur. Khawatir tidak membuat hidup kita lebih baik. Ya, justru keadaan bisa sebaliknya. Yang kedua, tentang hal kekhawatiran ini adalah khawatir tidak akan memberi kepuasan. Kita baca dalam ayat yang ke 30, ayat 28. Dan mengapa kamu khawatir akan pakaian? Perhatikanlah bunga bakung di ladang, yang tumbuh tanpa bekerja dan tanpa memintal. Namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Jadi jika demikian Allah mendandani rumput di ladang yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api, tidakkah ia akan lebih lagi dalam mendandani kamu, hai orang yang kurang percaya? Ayat 31, sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apa yang akan kami makan, apa yang akan kami minum, apa yang akan kami pakai. Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapakmu yang di surga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Kalau kita melihat kepada firman Tuhan, di sini dikasih perbandingan yang begitu luar biasa. Bahwa orang yang memikirkan apa yang kita pakai, dikatakan Salomo saja, tidak raja yang besar, pakaiannya itu tidak seindah daripada bunga bakung di ladang. Di mana bunga bakung di ladang itu umurnya pendek, hari ini ada, besok dibuang. Yang artinya mungkin gak ada manfaatnya yang lebih banyak lagi. Tetapi Tuhan ingatkan kepada kita bahwa kita dipelihara, dikasihi Tuhan jauh daripada bunga yang ada di padang itu. Atau juga seperti dikatakan bahwa bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, mereka mencari segala sesuatu untuk memenuhi kebutuhan mereka. Mereka andalkan
kekuatan mereka, supaya mereka bisa mendapatkan kekayaan yang melimpah dalam kehidupan mereka. Tujuannya apa? Supaya mereka hidup senang, supaya mereka hidup cukup dalam segala sesuatu. Tetapi kita melihat bahwa kekayaan yang dicari oleh bangsa-bangsa itu tidak akan membawa kepuasan. Sampai hari ini kita melihat bangsa di dunia ini sulit untuk berdamai atau hidup rukun. Semuanya penuh dengan rasa waspada, kalau saya tidak katakan curiga, ya. Di mana bangsa yang memiliki sumber daya alam yang baik, dia coba melindungi dan tidak ingin ada bangsa lain yang datang lalu menguasai hal-hal yang baik di negerinya. Kalau ternyata ada bangsa lain yang membutuhkan dan ingin memaksa, maka terjadi peperangan, terjadi korban yang begitu banyak sekali. Dan akhirnya kerusakan terjadi kepada kedua belah pihak. Dan kadang-kadang walaupun sudah dikuasai, maka bangsa yang merebut suatu sumber daya ini nggak akan merasa puas, ingin dapatkan lagi di tempat yang lain. Akhirnya berperang lagi, dan akhirnya tidak pernah puas. Seharusnya kita di dalam Tuhan, kita bersyukur bahwa kita mengenal Allah. Allah mengajarkan kepada kita untuk mencukupi segala kebutuhan kita seperti yang baik adanya. Saudara yang kasih Tuhan, hidup mengiring sama Tuhan itu indah. Karena apa? Karena Tuhan tidak mengajarkan kepada kita untuk menang dari sesama. Di mata Tuhan kita ini semua sama. Dan Tuhan mengasihi kita semua tanpa membedakan siapapun kita. Tapi Tuhan suka melihat orang-orang yang sungguh-sungguh percaya dan melakukan perintahnya. Hanya itu Bapak Ibu Saudara. Jadi oleh sebab itu bukan soal apakah kalau kita datang sama Tuhan kita menjadi lebih istimewa, kalau kita punya kekayaan yang banyak atau kita punya kekuasaan. Semua itu tidak ada artinya di hadapan Tuhan. Tuhan itu melihat hati kita. Oleh sebab itu biarlah hari ini kita belajar mengenai kekhawatiran pun kita harus berkata bahwa khawatir itu tidak memberikan kepuasan dalam hidup kita. Tetapi kalau kita percaya kepada Tuhan, kita ikut kehendak Tuhan dengan sepenuhnya, maka kita akan mendapatkan yang namanya kepuasan. Kepuasan apa yang kita terima dari Tuhan? Kepuasan itu adalah sukacita dari Tuhan, damai sejahtera dari Tuhan. Dan saya yakin dan percaya, orang yang bersukacita di dalam Tuhan, orang yang menerima damai sejahtera daripada Tuhan, hidupnya pasti penuh dengan ucapan syukur. Ya. Oleh sebab itu ada firman Tuhan yang perlu kita baca bersama-sama, yaitu di dalam Mazmur 55 ayat 23. Serahkanlah khawatirmu kepada Tuhan, maka Ia akan memelihara engkau. Tidak untuk selama-lamanya dibiarkannya orang benar itu goyah. Saya tertarik dengan firman Tuhan Mazmur 55 ini. Bahwa Tuhan berjanji apapun situasi kita, Tuhan akan pelihara. Jangan khawatir. Karena apa? Selama orang percaya itu hidup benar di hadapan Tuhan, maka Tuhan selalu menolong, Tuhan selalu melindungi. Hari-hari ini, apa yang menjadi kekhawatiran Bapak Ibu Saudara? Mungkin usaha, mungkin kesehatan, mungkin apakah masih bisa umur panjang. Bapak Ibu, serahkan kekhawatiran kita sepenuhnya kepada Tuhan. Biarkan Tuhan menunjukkan yang terbaik dalam kehidupan kita. Kita percaya yang Tuhan beri itu pasti yang terbaik. Tuhan tidak pernah memberi yang tidak baik. Ya. Oleh sebab itu kita bersyukur. Firman Tuhan berkata bahwa Tuhan akan memelihara kepada kita. Ada satu ayat lagi dalam 1 Petrus pasal 5 ayat 6 sampai 7. Demikianlah firman Tuhan. Karena itu rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu ditinggikannya pada waktunya. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Saya mau kasih ilustrasi seperti ini, Bapak Ibu.
Mungkin di rumah ada yang memelihara binatang, katakanlah burung, katakanlah ikan, atau mungkin anjing atau kucing ya. Yang namanya dipelihara itu artinya diperhatikan. Yang namanya dipelihara berarti sebagai pemilik ya. Kalau memang kita memiliki burung, memiliki binatang-binatang itu, pasti kita memikirkan tempat tinggalnya. Kita sediakan apakah sangkar burungnya, apakah kandangnya, apakah kolamnya yang terbaik. Lalu yang kedua, kita memikirkan makanannya, minumnya, semuanya disediain. Nggak usah diminta pun kita udah mikirkan, oh burung ini atau binatang ini dia perlu disediakan makanan pagi, siang, sore. Kalau dilihat ada sesuatu yang mungkin kurang baik, kotor atau segala macam, dibersihkan. Bapak Ibu, itu yang namanya dipelihara. Itu yang namanya binatang dipelihara oleh manusia. Manusia itu tidak terbatas. Bagaimana dengan kehidupan kita? Ini firman Tuhan yang berkata bahwa hidup kita dipelihara oleh Tuhan. Jadi Tuhan melihat keadaan kita. Tuhan tahu kesusahan kita. Tuhan tahu kita diperlakukan tidak adil. Tuhan tahu ada orang yang berbuat tidak baik kepada kita. Tuhan tahu apa yang kita butuhkan. Bahkan kita nggak perlu meminta supaya Tuhan melindungi kita, Tuhan sudah lindungi kita. Bahkan kita mungkin tidak perlu meminta kepada Tuhan memberikan kita makan setiap pagi, siang, sore. Setiap pagi dan siang, sore, Bapak Ibu hanya mengucap syukur, terima kasih Tuhan buat makanan hari ini, siang ini, sore ini. Mungkin Bapak Ibu nggak berdoa, Tuhan kasih saya besok makanan, Tuhan besok siang kasih makanan. Nggak sempat berdoa. Selalu berdoanya hanya berterima kasih sudah terima makanan. Itu yang namanya dipelihara oleh Tuhan. Nah oleh sebab itu firman Tuhan berkata Tuhan bersedia, Tuhan mau untuk memelihara kita. Mari kita berserah penuh kepada Tuhan, ikuti kepada Tuhan. Supaya apa yang Tuhan janjikan itu terjadi dalam kehidupan kita. Sehingga waktu kita hidup dalam pemeliharaan Tuhan, maka kita akan melihat kuasa kasih-Nya Tuhan dinyatakan dalam kehidupan kita. Waktu kita kerja dengan baik. Waktu kita berusaha, hasilnya berlipat kali ganda. Waktu kita belajar, kita diberikan hikmat, akal budi, kepintaran. Waktu kita berusaha, semuanya dibuat menjadi baik. Waktu kita makan obat, waktu kita sakit, kita sembuh. Itu semua karena kasih dan kemurahan Tuhan. Bukan karena usaha kita, tapi karena pemeliharaan Tuhan. Oleh sebab itu, firman Tuhan sudah berkata, rendahkan diri kita di bawah tangan Tuhan yang kuat. Serahkanlah segala kekhawatiran kita kepada Tuhan. Tuhan akan memelihara kita. Yang mau dipelihara Tuhan, boleh katakan haleluya. Puji Tuhan. Yang ketiga, jadi kalau yang pertama tadi apa? Iman tidak memberi jalan keluar. Kekhawatiran tidak memberi jalan keluar. Jadi yang pertama, khawatir tidak memberi jalan keluar. Yang kedua, khawatir tidak memberi kepuasan. Yang ketiga yang kita akan lihat bersama-sama adalah khawatir bisa menggoncang iman kita. Coba kita baca. Ayat 33. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Orang yang khawatir itu akan terus menerus melakukan suatu hal walaupun mungkin dia tidak menyadari bahwa yang dia lakukan itu akhirnya tidak ada manfaatnya. Satu hal yang bisa binasa, satu hal yang sementara. Dikatakan oleh firman Tuhan, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Sekarang apa yang menjadi kebutuhan kita? Dalam kehidupan sehari-hari mungkin kita butuhkan uang untuk kebutuhan hidup kita. Sehari-hari kita membutuhkan kesehatan. Sehari-hari kita membutuhkan apa saja dalam hidup ini. Apakah waktu kita berusaha untuk mendapatkannya, kita mencarinya di dalam Tuhan?
Apakah sebelum Bapak Ibu melakukan segala sesuatu berdoa dan mengandalkan Tuhan? Atau sebaliknya, begitu banyak orang yang merasa rejeki, kekayaan bisa diperoleh karena kesempatan yang dia terima dari keberuntungan hidupnya atau dari kehebatan dirinya. Oh, mungkin dia bisa pandai mengatur, menawar harga. Oh, mungkin dia beruntung, hoki katanya, mendapatkan peluang kesempatan itu. Semua itu sebenarnya bukan dari kemampuan manusia, tapi semua itu sebenarnya adalah kemurahan Tuhan. Tapi sayangnya, karena orang ini mengakui bahwa harta yang dia miliki itu adalah milik dia, semua karena dia lupa mengandalkan Tuhan. Maka akhirnya dia menjadi goncang imannya. Akhirnya dia tidak lagi percaya kepada Tuhan. Saking dia mungkin merasa takut akan kekurangan, takut miskin, takut hilang. Akhirnya dia menjaga dan melindungi hartanya dengan apa yang dia pikirkan. Dia menjadi mungkin tidak hidup dengan kasih. Dia hidup tidak suka memberi. Dia hidup hanya mementingkan dirinya sendiri. Yang penting dia selamat. Bapak Ibu, kita melihat kalau orang sebaliknya sebagai anak Tuhan, kita melakukan firman Tuhan ini, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Artinya apa? Kalau memang kita ingin masa depan yang baik, maka kita datang dan meminta kepada Tuhan. Tuhan, tunjukkanlah masa depan yang baik bagi kita. Tuhan, apakah saya harus bekerja ini? Tuhan, apakah ini saya harus usahakan? Dan semua kita kembalikan kepada kehendak Tuhan, bukan kehendak kita. Karena saya percaya kalau kehendak Tuhan itu semua akan baik adanya. Dan waktu kita berjalan, waktu kita berhasil, jangan lupa ucapkan syukur kepada Tuhan. Terima kasih. Karena kalau kita berhasil, itu semua karena kemurahan Tuhan. Kita bisa ada, kita bisa mencapai semua yang baik. Itu bukan karena kekuatan kita, tapi karena kemurahan Tuhan. Dan itulah sebabnya Tuhan percaya, Tuhan akan tambahkan semuanya itu kepadamu. Orang yang khawatir akan menjadi lemah. Dan akhirnya dalam kelemahannya dia gak bisa berpikir lebih luas lagi. Dan akhirnya dia hanya berpikir bagaimana untuk mengatasi persoalannya sehari demi sehari. Orang yang percaya akan membuktikan bahwa firman Tuhan digenapi. Seperti firman Tuhan, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka dia tidak akan khawatir dengan hidupnya. Karena dia percayakan kehidupannya kepada tangan yang kuat. Mari, di dalam kehidupan yang Tuhan masih berikan kepada kita. Hari ini, Bapak Ibu harus bersyukur kalau masih bisa hidup dengan kekuatan dan kesehatan. Karena kita melihat begitu banyak berita yang mengejutkan kita. Kemarin masih ada, oh terlalu cepat. Kenapa? Hari ini ada banyak yang sudah meninggal. Beberapa waktu kemudian meninggal. Bahkan yang muda juga banyak yang meninggal. Kalau kita hari ini masih hidup, mari gunakan hidup ini untuk memuliakan Tuhan. Jangan gunakan hidup untuk hidup dalam kekhawatiran. Karena firman Tuhan sudah mengatakan kepada kita bahwa jangan kita khawatir. Ada 3 hal yang sudah kita pelajari tentang kekhawatiran. Yang pertama, kekhawatiran tidak akan memberikan solusi atas kehidupan kita. Kekhawatiran tidak akan bisa memberi kepuasan. Kekhawatiran justru bisa menggoncang iman kita. Akhirnya kita menjadi orang yang tidak percaya lagi. Tapi sebaliknya, biarlah kita boleh percaya kepada Tuhan agar iman kita semakin kuat di dalam Tuhan. Puji Tuhan, biar firman Tuhan hari ini boleh mendatangkan kekuatan bagi Bapak Ibu Saudara. Dan mari kita akhiri firman Tuhan hari ini dengan berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih buat firman-Mu yang kami dengar dan kami pelajari bersama-sama. Hamba-Mu berdoa, Roh Kudus, Engkau menolong, Engkau sempurnakan firman Tuhan pada hari ini bagi setiap telinga dan setiap hati yang mendengarkan, agar firman-Mu ini tidak akan kembali dengan sia-sia. Bahkan Roh Kudus akan menunjukkan apa yang harus kami lakukan. Berikan kami kekuatan dan keberanian untuk menjadi pelaku daripada firman-Mu. Kami lebih percaya kepada firman Tuhan daripada kepada diri kami sendiri atau kekuatan kami. Kami mau sepenuhnya hidup dalam pengiringan kepada Tuhan, agar kami boleh mendapatkan apa yang firman Tuhan janjikan, bahwa justru kami mendapatkan kemenangan, kekuatan yang daripada Tuhan.
Terima kasih Bapa, hamba-Mu berdoa bagi setiap jemaat yang beribadah pada hari ini, apapun yang menjadi tantangan dan pergumulan mereka. Hamba-Mu berdoa agar mereka boleh diberikan hikmat yang daripada Tuhan. Mereka bisa mengatasi setiap persoalan dan mereka akan melihat kebesaran Tuhan nyata dalam setiap kehidupan mereka, usaha mereka, pekerjaan mereka, dan rumah tangga mereka. Terima kasih Bapa, kiranya kami boleh tetap setia sekarang dan selama-lamanya. Memberkati buat setiap pelayan Tuhan yang sudah melayani, pemimpin pujian, pemain musik, operator semuanya, agar berkat Tuhan boleh turun dalam setiap anak-anak Tuhan yang melayani dalam ibadah pada hari ini. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur. Haleluya. Mari jemaat Tuhan, kita boleh mengangkat tangan di hadapan Tuhan. Arahkan hatimu dan hidupmu kepada Tuhan dan terimalah berkat daripada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Saudara-saudara yang kukasihi di dalam nama Tuhan, terimalah berkat daripada Allah Bapa, kecintaan Yesus Kristus Tuhan kita, serta di dalam persekutuan kuasa Roh Kudus yang menyertai kehidupan kita sekarang dan selamanya sampai Maranatha, Yesus datang kembali menjemput kita yang percaya. Haleluya. Amin. Bapak Ibu, sekali lagi saya himbau jangan lupa untuk tetap saksikan ibadah online di YouTube. GBI Taman Surya 1 akan selalu tampil setiap hari Minggu jam 9 pagi. Jangan lupa untuk subscribe, like, share, dan komen.